Nama ulun Suryansah, umur 28. Jabatan sebagai ketua kelompok Maju Bersama. Berdirinya kelompok ini akhir 2021. Mulai berdirinya 20 anggota. RT 5 sama RT 6 Tebing Siring. Ya, ini bermacam-macam. Nah, ada yang 40, ada yang 50. Nah. Berdirinya disuri karena ada keinginan hendak menggedui waktu mencoba. Makanya ada minta bantuan lah istilahnya. Ada keinginan lalu dibentuk dianak di sini. Dibentuk itu ada tetangga kerabat lah kata yang ibarat kenal sama yang di atas kata minta. Kemudian kenal sama Pak Jeni lah kata. Jadi si Din yang menguruskan ke atas sama itu lalu diturunkannya di sini. Yang membentuk ini Dinas Perikanan akhir tahun 2021 berupa dari rangka sama full set lah 1 kolam, habis itu sama pakan, sama semua perebutan membuat air bioplok kata sama lengkap nggih, sama aerasinya, mesinnya nggih, sama bibit untuk ulam. Untuk yang dibentuk ulam langsung 10. Nggih, langsung 10. Panennya udah 2 kali sama ini Nggih. Untuk panen pertama itu hasilnya hampir pas-pasan lah kata. Nggih. Alasannya lagi mencoba lah kata. Nggih. Mencoba itu dari kesalahan yang iwak mati lah. Jadi mulai situ mengetahui lah apa masalahnya. Kesalahannya tuh di air. Airnya tuh kan udah kelama-lamaan tuh yang warna banyu udah berubah. Habis itu karena air hujan jadi dikurangi tambah lagi kurangin. Untuk yang pertamanya tuh sekilo tuh isi 6, 7 sama 8 1 kilonya isinya. Lama pembesaran 5 bulan. Untuk hasil budidaya kedua alhamdulillah alasannya yang terjual masih separuh alhamdulillah meningkat daripada yang pertama. Kalau dilihat masih alasannya belum habis lagi. Itu yang kedua tuh isi 4. Nggih, isi 4 sama 5. Cuma ada yang isi 3, cuma ada banyak katanya. Nggih. Satu kolam yang pertama itu 50-an, ada yang lebih misalnya. Dirata-ratakan tuh 60-65 lah satu kolamnya. Kalau yang kedua ini ada yang sampai 70-an satu kolamnya. Alasannya yang kedua ini ngisi itu 8.000. Nggih, yang pertama itu 10.000. Yang kedua ini hasilnya terbanyak daripada yang isi 10.000 katanya. Kalau
menguntungkan. Alasannya hemat pakan. Air kada banyak yang memakai, ibaratnya dibuang lah, yang digantikan. Kalau masalah makan kalau diatasi, makannya hemat gitu nah. Kalau hasil insya Allah gitu menentukannya. Asal serius gitu nah. Untuk sangat mudah kada apa rasanya gitu nah. Alasannya banyaklah hambatan-hambatan lain gitu nah. Amunnya mudah, ada mudahnya juga. Alasannya memberi makan tuh dalam 1 minggu tuh 2 kali puasanya gitu. Alasannya tertutup, memberi itu nyaman gitu nah. Kada berhujan kada gitu nah. Mengganti air ada banyak gitu. Hal yang diperhatikan paling penting tuh air. Itu yang paling diperhatikan. Cek pH-nya, pas hujan itu kasih pengapuran sama garam gitu nah. Kalau pH-nya turun kasih kapur, kalau naik kasih garam gitu. Untuk penjualan pertama ini alasannya nyaman lah, ibaratnya alasannya sudah ada orang yang mengambil. Kalau untuk di kampung ini kan yang di Kiplang ada yang mengambil, ada yang menukar gitu orang di kampung. Iya, pertama itu kayak itu. Iwak biupuk ini kan banyak-banyak orang yang betul berbau lah, dagingnya kada nyaman lah. Setelah menggedoh, yang tahu caranya membuat nah air banyu ini biar merasai dagingnya nyaman gitu nah, kada beresak gitu. Keuntungannya lah. Untuk keuntungan untuk saat ini minim bang masih gitu nah. Cuma ibarat tuh pas-pasan lah untuk keuntungan. Jadi kemarin itu karena awal-awalnya kita belum tahu pemasaran. Jadi pemasaran ini maunya yang seperti apa? Mau yang 5 sekilo atau 4 sekilo atau 7 sekilo. Nah jadi kemarin itu belum ada cara memasarkan kemana. Nah jadi yang kedua, tahapan kedua ini kami sudah mulai mencari kemana memasarkan. Alhamdulillah ketemu pembeli dan dia berani membeli yang mencari ukuran 4 sampai 5 per kilo. Jadi alhamdulillah harganya juga sudah standar lah dengan di pasaran, apa istilahnya tuh ada merugikan kelompok dan bisa menguntungkan juga pembeli. Nama kita Muhammad Rijani, SPT, ya jabatan kita ya lurah lah di Pembataan. Nah, jadi di sini kami sebagai pembina kelompok Maju Bersama yang mengelola kolam bioblok. Jadi kemarin itu karena awal-awalnya kita belum tahu pemasaran. Jadi pemasaran ini maunya yang seperti apa? Mau yang 5 sekilo atau 4 sekilo atau 7 sekilo. Nah jadi kemarin itu belum ada cara memasarkan kemana. Nah jadi yang kedua, tahapan kedua ini kami sudah mulai mencari kemana memasarkan. Alhamdulillah ketemu pembeli dan dia berani membeli yang mencari ukuran 4 sampai 5 per kilo. Jadi alhamdulillah harganya juga sudah standar lah dengan di pasaran, apa istilahnya tuh ada merugikan kelompok dan bisa menguntungkan juga pembeli.
sebenarnya kata pentingnya serius dan ibarat semangat dalam artian gagal tetap lanjut. Artinya masalah gagal itu memang ujian untuk mencapai kesuksesan. Itu aja Bang, yang artinya gagal itu menguji kita. Oh, ini kegagalan, pasti ada kegagalan. Dalam sesuatu usaha pasti ada gagal. Jadi kegagalan itu bisa menjadi guru apa sih kita pertama kesalahannya. Jadi yang kedua alhamdulillah sudah meningkat. Yang paling kan gagal, apa istilahnya bukan gagal. Artinya ya kurang besar lah ikannya. Nah, jadi yang kedua mereka sudah paham bahwa ikannya ini masalahnya di sini, kolam biopok di sini. Artinya sudah mempelajari teknik berkolam terpal dengan menggunakan bioblok. Intinya kedepannya mereka ini supaya lebih apa bahasanya nih, lebih semangat lagi, ikan apa lagi dicoba. Jadi sebenarnya ini termasuk training lah di sini. Jadi ibaratnya memberikan ilmu kepada masyarakat bahwa ikan di kolam terpal ini macam-macam bisa dipelihara. Jadi mungkin nanti ikan apa lagi, ikan patin kan nanti lagi. Nah, jadi sebagai training lah di tempat sini, latihan untuk warga. Nah, jadi kemarin itu saya tanya kelompok mau yang ketiga ini mau melihara apa lagi. Ternyata mereka mau mencoba ikan lele. Sebenarnya lele lumayan lah asal ada yang membeli kan. Kalau melihara banyak tapi kalau tidak ada yang membeli, kemana melepas ikannya. Nah, jadi kami sudah koordinasi dengan si pembeli, ternyata mereka siap membeli ikannya. Jadi tidak apa-apa kalau mau melihara lele, karena waktunya juga lebih pendek, cepat panen kan. Nah, jadi itulah yang diincar mereka. Panennya ya 7 kilo, 7 ekor 1 kilo. 3 bulan sudah bisa panen. Kalau pemula misalnya, tapi jangan coba-coba. Nah, jadi sebenarnya serius tadi. Serius dalam artian kalau untuk memelihara ikan dalam kolam bioblok itu minimal 10 kolam. Kalau untuk bisnis lah. Tapi kalau untuk memelihara coba-coba di rumah untuk makan sendiri cukup 1 kolam bisa. Artinya nggak beli ikan lagi di rumah. Kemampuan untuk beli pakan sudah diatur kalau untuk usaha. Jadi misalnya kalau bisnis, istilahnya bisnis diatur. Kalau 10 kolam itu enak mengaturnya. Artinya bisa continue untuk pemanenan. Misalnya kolam 2 kolam, nanti panen lagi 2 kolam. Jadi bergilir. Jadi ikan itu tanpa henti ada terus. Nah, jadi mungkin yang bisnis ikan kolam bioblok yang mau, ya kita bisa bantu lah nanti. Bisa menghubungi kita, minta bantu untuk bagaimana sih proses pemeliharaan kolam bioblok yang baik dan benar. Kalau memulai hendak mau menabur ikan, jadi ikan itu ditaruh dulu ke dalam
satu plastik tadi kan, plastik ikan tadi ditaruh supaya menyesuaikan suhu di dalam air bioblok. pH kita menggunakan alat. Kalau yang masih pemula harus menggunakan alat, karena kalau belum paham melihat di banyu kan sudah ada kelihatan. Kalau sudah memahami lah. Nah, jadi pH air ini minimal 7, maksimal 8 pH-nya. Kalau di bawah itu ikan sudah mati. Jadi air kolam bioblok ini sebenarnya perlu pemantauan pH airnya. Jadi kolam bioblok ini kada sembarangan dipegang tangan yang kotor. Nah, ini kolamnya yang kurang bakterinya. Nah, ini kurang nih. Jadi ini karena pengaruh di air hujan dan kurang juga pemberian NPW ya. Kalau memulai hendak mau menabur ikan, jadi ikan itu ditaruh dulu ke dalam satu plastik tadi kan, plastik ikan tadi ditaruh supaya menyesuaikan suhu di dalam air bioblok. Nah, jadi nanti setelah mungkin 5 menit 10 menit kita diamkan, air yang ada di dalam plastik ikan yang baru datang tadi kita saring ke dalam tempat wadah, airnya dibuang. Jadi airnya jangan sampai masuk ke dalam kolam bioblok. Nah, jadi ikannya aja yang kita masukkan ke dalam bioblok. Tapi di air itu kita tambah garam. Garam krosok supaya ya ikannya sehat lah. Kemudian kita lihat perkembangan ikan itu selama 2 hari lah, jangan dikasih makan. Setelah kita tebar ikan itu jangan dikasih makan minimal 2 hari. Nah, nanti pemberian pakannya paling ada sedikit-sedikit kita coba kasih makan sampai ikan itu normal makannya. Nah, jadi kalau sudah normal, ikan makannya gancang, bahasanya nih gancang nih, kita kasih timbangan 1 kilo pakan, kita kasih makan. Nah, sisa makanan yang 1 kilo tadi kita timbang lagi, berapa sih sisanya. Oh, misalnya 7 on, berarti 3 on yang kita kasih makan setiap 1 minggu. Nanti seminggu timbang lagi 1 kilo, kasih makan lagi sampai habis. Oh, bertambah misalnya menjadi setengah kilo makannya. Nah, jadi seminggu lagi kita kasih makan 1,5 kilo. Terus seperti itu. Akhirnya mungkin mencapai 1 kilo kita kasih makan. Jadi sebelum ikan masuk, prosesnya kapurit dulu. 1 kapurit, nanti sampai ini air terus tetap jalan ya. Tidak boleh mati. Jadi air mesin yang gelombang-gelombang ini tidak boleh mati selama proses pemeliharaan ikan bioblok. Khusus ikan nila. Nah, jadi habis dikasih apa tadi kapurit, nanti lihat bau, masih ada bau nggak kapurit? Kalau masih ada bau jangan dikasih penambahan bahan lagi. Kalau memang sudah selesai baunya, sudah tidak ada lagi, dikasih kapur. Nah, kapur itu kan diaduk ini 7 kilo ya, 7 kilo. Untuk kolam D3 7 kilo kapur, sebenarnya per kubik itu sekitar 2. Ini mungkin 7 kubik. Nah, kami kemarin ngasih 7 kilo kapur. Nah, kapur itu jangan langsung dibuat, kita aduk di dalam ember, airnya aja yang kita masukkan. Jadi ampasnya kapur tadi kita buang ke tanaman kata Bapak. Nah, kemudian pengapuran. Habis itu penggaraman. Garam sama, sekitar 7 kilo per kolam. Itu minimalnya ya. Kalau bisanya kalau bagus itu lebih, karena ini biaya, tergantung biaya. Kita jadi menghemat, kita bisa menggunakan 7 kilo garam tadi. Sebenarnya bagus lebih banyak, ada apa-apa,
apa istilahnya sampai 14 kilo udah apa-apa, garam. Karena masalahnya air ini ikan lebih sehat dengan menggunakan garam. Jadi air kolam bioflok ini sebenarnya perlu pemantauan pH airnya. Jadi kolam bioflok ini kada sembarangan dipegang tangan yang kotor. Karena pertama kalau kita ada pegang dengan tangan kotor itu ada bakteri yang jahat. Jadi akan membunuh nanti bakteri yang baik untuk perkembangan ikan di dalam kolam bioflok ini. Jadi intinya tidak boleh dipegang airnya. Itu perawatan pertama, jangan sampai dipegang. Kalau sudah dipegang, kita belum tahu nanti ikannya matian. Nah, jadi perbandingan ikan banyu air ini kolam bioflok ini yang baik itu ada menandakan ada buih. Ini jadi sudah. Ada buih, kemudian ada warna keemas-emasan, kayak cahaya. Ada kalau pada cahaya itu dia warna mirip keemas-emasan. Nah, jadi ini yang lebih mantap, itu artinya sudah jadi vlognya. Nah, tapi ada yang kada jadi di sana itu kurang. Nah, di sebelah sana tuh kolamnya. Nah, ini kolamnya yang kurang bakterinya. Nah, ini kurang nih. Jadi ini karena pengaruh di air hujan. Dan kurang juga pemberian NPW ya. Nah, NPW sama molase kurang. Jadi sebenarnya molase itu tetes tebu yang kita masukkan ke sini ini kurang. Jadi perkembangan bakterinya juga lambat. Nah, jadi ini perlu dibenahi banyunya. Tambahi lagi NPW dan molase. Jadi tambah NPW lebih meningkatkan bakterinya di dalam kolam bioflok. pH kita menggunakan alat. Kalau yang masih pemula harus menggunakan alat. Karena kalau belum paham melihat di banyu sudah ada kelihatan. Kalau sudah memahami lah. Nah, jadi pH air ini minimal 7 maksimal 8 pH-nya. Kalau di bawah itu ikan udah mati. 6 ikan apalagi nila 5,5 selesai mati dah. Jadi harus paling nggak ada 7 8. Kalau nilai makanya tadi ada pengapuran. Kapur itulah untuk penetral. Peningkatan dari ke asam jadi pH sampai 8 tadi. Kalau mau manen biasanya kalau mau habis ikannya diambil semua harus dikuras. Harus habis. Udah kelihatan iwaknya kan. Nah, jadi kalau mau dipakai lagi kolam ini sebenarnya bisa airnya. Karena ini sudah jadi vlog, kalau kita mau cepat memelihara kembali, kita pindah ke kolam yang kosong. Yang masih kosong. Nah, jadi dipindah airnya, disedot. Nah, itu bisa ikan langsung ditebar di pemindahan air yang tadi. Jadi kada membuang banyu sebenarnya. Manfaatnya masih dipakai, masih ada vlog bakterinya lah, bakterinya masih hidup. Nah, jadi kita pindah ke kolam yang masih kosong. Jadi kalau kita menggunakan full buang habis, itu waktunya. Jadi proses terjadinya vlog tuh hampir 2 minggu. Jadi kan waktu 2 minggu rugi kita. Nah, jadi paling nggak ada mau panen, airnya masih bagus, kita sedot aja pindah ke kolam yang masih kosong. Menghemat waktu untuk pemeliharaan. Nah, jadi itu keuntungan bioflok. Jadi kada membuang banyu. Hemat banyu iyalah. Men banyu musim kemarau dibuang-buang. Nah, ini nih masalah. Nah, jadi ini bioflok ini lebih hemat air. Jadi mau panen pindah ke kolam baru. Selesai.